Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara mengenai keramahan, kita bisa belajar dari semut. Binatang kecil ini sudah lama mendapat predikat baik, yaitu sebagai pekerja keras, sugah bergotong royong, dan juga ramah. Ketika saya kecil, saya sering mengamati apa yang dilakukan oleh semut. Semut hidup berkelompok, selalu bekerja sama mengumpulkan bahan makanan mereka, dan uniknya sesibuk apapun mereka bisa menyempatkan waktu sekadar untuk berpapasan. Sekilas mereka terlihat seperti sedang memberi ciuman, tetapi tidak tahu pasti apakah benar demikian. Yang jelas ini adalah bentuk ramah tamahan dari semut-semut tersebut. Sampai saat ini perilaku semut tersebut tidaklah berubah. Predikat baik seperti yang disebutkan di atas tetap ada pada si semut. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seharusnya keramah tamahan juga menjadi predikat setiap orang percaya. Sebab keramah tamahan merupakan bagian penting dari sikap hidup orang percaya, sebagaimana tertulis dalam Efesus 4 ayat 32 di atas. Perihal ini Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita. Semasa pelayanannya di dunia, Ia telah menunjukkan keramah tamahannya kepada semua orang. Tidak hanya kepada orang-orang percaya yang mengikutinya, tapi juga kepada orang-orang berdosa, tertolak dan terkucilkan, sehingga tindakannya tersebut tidak jarang dikritik dan dihujat oleh pemuka-pemuka agama ketika itu. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kesibukan telah membuat kita melupakan hal penting ini, tetapi saat ini kita bersyukur karena firman Tuhan telah mengingatkan kepada kita kembali sikap yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang percaya. Ketahuilah, keramah tamahan adalah kesempatan bagi kita untuk menyampaikan kasih Kristus kepada sesama. Tuhan pun telah menyediakan upah bagi setiap kita yang tidak pernah jemu-jemu untuk berbuat kebaikan. Jadikanlah keramah tamahan sebagai predikat kita, bukan hanya karena kita orang Indonesia, tetapi karena kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, mampukanlah aku untuk melakukan firman-Mu dengan bersikap ramah terhadap orang-orang di sekitarku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.